Update terbaru dari pencarian 4 WNA Spanyol yang menjadi korban KM Putri Sakinah yang tenggelam. Satu korban berhasil ditemukan pada pagi tadi. Tim SAR gabungan pada pagi tadi melaksanakan pencarian hari keempat terhadap 4 WNA Spanyol yang menjadi korban KM Putri Sakinah yang tenggelam pada tanggal 26 Desember 2025. Hasilnya satu orang jenazah perempuan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari keterangan Fatur Rahman, Kepala Kantor SAR Maumere, penemuan bermula saat seorang warga melihat satu jenazah yang mengambang di pinggir perairan utara Pulau Serai, Labuan Bajo. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Komodo untuk proses identifikasi secara medis oleh tim forensik. Tim SAR gabungan akan kembali melanjutkan pencarian dengan dibantu kapal KN SAR Punta Dewa 250. Penemuan satu korban dengan jenis kelamin perempuan, dan ini masih kita identifikasi apakah betul salah satu dari korban yang mengalami eksiden kapal yang tenggelam. Dari laporan tersebut dari Kantor Cabang Petualangan Maumere akan menindaklanjuti dari hasil tim identifikasi yang dilaksanakan oleh RSUD dan tim yang berada di lapangan. Untuk update terbaru kita langsung bergabung bersama rekan kami dari luar studio bersama Eliazar Robert Balo, jurnalis Transmedia di Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Eliazar, bagaimana kemudian perkembangan terbarunya, berapa korban lagi yang harus dicari hingga sore ini? Baik, selamat sore Heranov. Saat ini saya berada di Labuan Bajo dan untuk update korban sampai dengan saat ini yang masih dinyatakan hilang sebanyak 3 orang, dan dari 4 orang yang kemarin hilang pada saat tenggelamnya kapal Putri Sakinah YT-27 pada tanggal 26 Desember malam. Dan sampai saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian di sekitar lokasi perairan Padar untuk mencari 3 korban yang masih dinyatakan hilang. Dan dari 4 korban, tadi 1 korban pada pukul 6.05 WITA sudah ditemukan meninggal dunia, yaitu berjenis kelamin perempuan. Heranov. Baik, artinya ada 7 orang yang tenggelam, 3 diantaranya masih dicari, 4 sudah ketemu, tapi apakah semuanya warga negara asing, Eli? Kalau korban yang hilang sampai dengan saat ini memang 3 orang itu adalah warga negara asing asal Spanyol. Oke. Dan juga satu yang tadi ditemukan itu adalah warga negara Spanyol juga, dan mereka ini adalah satu keluarga yang terdiri dari seorang bapak dan 3 orang anaknya, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki bersama bapaknya. Dan untuk orang ibunya dan seorang anak perempuannya itu sudah berhasil diselamatkan pada saat atau sesaat setelah tenggelamnya kapal Putri Sakinah pada 26 Desember malam yang lalu. Heranov. Oke, apa kendala yang dihadapi oleh petugas lapangan sehingga masih sulit nampaknya dicari 3 orang lagi, Eli? Baik, kalau menurut Kepala Basarnas Maumere yang memimpin pencarian mulai dari sejak hari pertama sampai dengan hari keempat ini adalah sering terjadinya anomali cuaca yang mengakibatkan petugas ataupun personil gabungan yang tergabung dalam operasi SAR ini mengalami kesulitan. Karena sewaktu-waktu cuaca bisa berubah dan ini sangat membahayakan personil yang melakukan pencarian terhadap 3 korban yang masih dinyatakan hilang. Sedangkan untuk sebagai informasi tambahan bahwa untuk proses pencarian, mempermudah proses pencarian juga, aparat kepolisian telah menurunkan beberapa peralatan seperti drone underwater, kemudian sonar system untuk mencari ataupun menemukan barang-barang milik korban yang kemudian diduga korban berada dekat lokasi-lokasi tersebut. Heranov. Adakah respon dari Kedubes Spanyol mengingat warga negara yang ikut menjadi korban yang hilang pada peristiwa naas itu? Apakah ada mungkin tim bantuan datang ke sana dari Spanyol?
Sampai sejauh ini atau sampai dengan sore ini memang kami belum mendapatkan informasi tentang adanya bantuan dari pemerintah Spanyol untuk menurunkan tim SAR ataupun dari kedutaan besar sendiri yang langsung datang bertemu dengan pihak-pihak terkait seperti dari Basarnas, dari kepolisian ataupun dari kantor kesebandaran otoritas pelabuhan. Dan sampai saat ini memang untuk proses pencarian masih murni dilakukan oleh tim gabungan Basarnas. Namun ada permintaan dari pihak keluarga, yaitu dari istri korban yang hilang, itu meminta agar identitas para korban itu tidak disebutkan oleh media secara gamblang. Dan itu dibuat dalam sebuah rilis resmi yang dibuat oleh istri ataupun keluarga korban. Heranov. Baik, kita hargai itu sebagai bentuk etika jurnalistik, begitu tidak boleh membuka identitas dari para korban. Terakhir, bagaimana kemudian sampai kapan akan dicari korban yang masih hilang? Apakah ada pencarian pada hari berikutnya, Eli? Untuk proses pencarian sendiri memang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan ini akan menurut Kepala SAR Maumere, Fatur Rahman, tadi yang kami wawancara beberapa waktu yang lalu, mengatakan bahwa proses pencarian ini akan berlangsung hingga tanggal 1 Januari. Namun ini bisa diperpanjang apabila ada permintaan khusus baik itu dari pemerintah Spanyol, kedutaan Spanyol, ataupun dari keluarga sendiri untuk meminta perpanjangan proses pencarian tersebut. Dan namun sampai saat ini memang belum ada permintaan tersebut. Tetapi dari tadi pada saat Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko pada saat tiba di Labuan Bajo sempat bertemu dengan korban selamat yang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Dia meminta agar pencarian ataupun proses pencarian dapat dilakukan secara maksimal sehingga bisa menemukan korban yang masih dinyatakan hilang. Heranov. Baik, termasuk respon dari Istana pada hari ini juga meminta percepatan untuk pencarian. Terakhir singkat juga, Eli, apakah ada himbauan khusus bagi para wisatawan yang akan melancong begitu ya berwisata pada momen tahun baru di lokasi tersebut, di perairan tersebut? Apakah ada larangan untuk berwisata pasca kejadian? Sejauh ini dari KSOP ataupun pemerintah Kabupaten Labuan Bajo tidak memberikan keterangan ataupun larangan terhadap para wisatawan yang akan beraktivitas di akhir tahun 2025 ini. Tetapi menurut Kepala Sabandar Otoritas Pelabuhan, Stefanus Rizdianto tadi mengatakan bahwa untuk Pulau Komodo dan Pulau Padar untuk sementara jalur pelayaran ke sana ditutup dengan alasan mempermudah proses pencarian dan juga mengantisipasi jangan sampai kapal-kapal wisata seperti Pinisi yang cukup besar itu bisa saja menabrak ataupun tersangkut oleh kapal KM Putri Sakinah yang tenggelam di sekitar perairan Pulau Padar. Baik, kita berduka dengan peristiwa ini. Kita harapkan tidak terjadi peristiwa berikutnya yang serupa. Kita harapkan korban akan segera ditemukan. Terima kasih untuk update terbaru Anda, Eliazar Robert Palo, jurnalis Transmedia dari lokasi.